Wijaya hidup di tengah rutinitas yang diatur dengan presisi matematis. Sebuah keteraturan yang ia yakini sebagai satu-satunya bentuk kebenaran yang dapat dipercaya di dunia yang serba kacau. Pagi hari, ia meminum kopi tanpa gula, membaca laporan statistik cuaca, dan berangkat kerja tepat pada jam 7:45 tanpa pernah terlambat atau lebih cepat sedetik pun. Ia bekerja sebagai pengarsip data historis di sebuah institusi yang melupakan namanya sendiri. Tugasnya adalah mengkategorikan dan menyimpan data kematian dari abad ke-18. Hingga saat ini, kematian baginya bukanlah tragedi atau misteri metafisik, melainkan hanya angka, tanggal kedatangan dan tanggal kepulangan yang final dan tak terhindarkan. Wijaya tidak takut pada kematian. Ketakutan memerlukan harapan. Dan ia telah lama kehilangan kemampuan untuk berkeinginan. Meninggalkan ruang, hatinya kosong dan dingin. Ia juga tidak memiliki mimpi. Tidurnya hanyalah jeda biologis, tanpa visual atau ambisi. Ia bangun tanpa semangat untuk meraih, dan tidur tanpa penyesalan. Ketiadaan kedua elemen fundamental manusia ini, harapan dan ketakutan, membuatnya terasing. Seperti objek yang terbuat dari materi, berbeda dengan sekitarnya. Dunia berjalan seperti mesin yang berisik di sekelilingnya. Namun Wijaya adalah gigi roda yang berputar tanpa gesekan. Tidak pernah benar-benar terlibat. Ia melihat orang-orang berlarian, jatuh cinta, marah, menangis, dan ia hanya mencatatnya sebagai data perilaku. Tidak lebih penting daripada fluktuasi harga saham. Kantorku adalah sebuah labirin tak berujung dari rak-rak kayu gelap, di mana debu sejarah menumpuk di atas kotak-kotak file yang berumur ratusan tahun. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, dikelilingi oleh ribuan catatan tentang akhir dari kehidupan orang lain. Yang ironisnya adalah satu-satunya hal yang mengisi kehidupannya. Suatu hari, ia menemukan sebuah kotak tua yang tidak berlabel, tertinggal di sudut ruang penyimpanan yang jarang disentuh, seolah-olah sengaja disembunyikan. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan sketsa botani yang indah dan terawat, digambar dengan ketelitian luar biasa menggunakan tinta hitam dan sedikit sentuhan warna koral. Sketsa-sketsa itu bukan sekadar gambar. Mereka adalah potret penuh gairah dari bangga-bangga yang kini sudah punah. Direkam seolah nyawa mereka bergantung pada guratan pensil. Di antara sketsa-sketsa itu, terselip sebuah kartu nama yang sudah memudar. Bertuliskan nama Laksmi, spesialis konservasi flora langka. Kartu itu memberikan Wijaya dorongan yang tidak biasa. Sebuah anomali dalam rutinitasnya. Sebuah teka-teki yang menuntut penyelesaian. Meskipun ia tidak tahu apa tujuannya. Ia menggunakan sistem usang kantornya untuk melacak Laksmi. Sebuah pencarian yang memakan waktu 3 hari penuh. Sebuah penyimpangan besar dari jadwalnya yang kaku. Akhirnya, ia menemukan alamatnya, sebuah rumah kaca tua yang terletak di ujung kota, tempat tumbuhan langka dirawat dengan kelembutan seorang ibu. Pada hari Sabtu, Wijaya mengendarai bus menuju tempat itu, membawa kotak sketsa itu di pangkuannya, merasakan kehangatan yang samar dari kortis-kortis kuno itu. Ini adalah kali pertama dalam 10 tahun, Wijaya melakukan sesuatu tanpa motivasi logis. Hanya didorong oleh kebutuhan untuk menempatkan data pada tempatnya. Rumah kaca Laksmi adalah sebuah surga yang lembab dan beraroma tanah subur. Kontras total dengan suasana kantor Wijaya yang kering dan berbau kertas usang. Laksmi sedang membungkuk di atas pot, menyentuh kelopak bunga ungu kecil dengan kelembutan yang menyakitkan. Seolah takut makhluk itu akan hancur di bawah sentuhannya. Ia mengenakan overall jeans yang belepotan tanah dan memiliki bintik-bintik cat hijau di pipinya, memancarkan energi yang meluap-luap, seperti air yang siap tumpah dari wadah. Ketika Wijaya memanggil namanya, Laksmi berdiri tegak, matanya yang coklat gelap, memancarkan kebingungan. Seolah ia baru saja ditarik dari dunia yang jauh dan hijau. Wijaya menyerahkan kotak itu, menjelaskan dengan nada datar bahwa ia menemukannya di arsip lama, tanpa memberikan konteks pribadi sedikit pun. Laksmi membuka kotak itu, dan matanya langsung dipenuhi kilauan yang mirip dengan embun pagi. Sebuah emosi yang begitu murni, sehingga hampir melukai keapatisan Wijaya. Ini adalah sketsa Nyamphia koral, bisiknya. Tangannya gemetar saat menyentuh gambar bunga yang sudah punah 100 tahun yang lalu. Laksmi kemudian menatap Wijaya, bukan dengan rasa terima kasih biasa, tapi dengan keheranan mendalam terhadap seorang pria yang membawa harta karun tanpa ekspresi apapun. Kau menemukannya di antara catatan kematian? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar,
karena emosi yang tertahan. Seolah kehidupan diapit oleh dua ujung kekekalan. Wijaya mengangguk. Itu hanya masalah kategorisasi. Data yang hilang harus dikembalikan ke pemiliknya. Jika mungkin, Laksmi tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti bel angin kecil, membuat Wijaya merasa tidak nyaman. Karena tawa adalah anomali yang sulit ia arsip. Kau adalah pria paling aneh yang pernah kutemui, katanya sambil tersenyum. Kau membawa kembali gairah hidupku. Tapi matamu terlihat seperti baru saja selesai menghadiri pemakamanmu sendiri. Laksmi menjelaskan bahwa ia adalah cucu dari seniman sketsa tersebut. Dan sketsa Nymphia Coral adalah kunci untuk proyek terbesarnya. Menghidupkan kembali spesies punah melalui rekayasa genetik. Proyek itu adalah mimpinya, ambisinya, dan ketakutannya yang terbesar adalah gagal menghormati warisan neneknya dan membiarkan keindahan itu hilang selamanya. Wijaya, yang tidak memahami konsep mimpi atau ketakutan akan kegagalan, hanya mengamati alur logis dari proyek tersebut, tanpa merasakan resonansi emosional. Laksmi, sebaliknya, tertarik pada ketiadaan emosi Wijaya. Ia melihatnya sebagai halaman kosong yang tak terjamah oleh kecemasan dunia. Ia mulai mengundang Wijaya kembali ke rumah kacanya, bukan sebagai teman, tapi sebagai penonton yang paling jujur dan paling tanpa prasangka. Wijaya menerima kehadiran Laksmi yang berjuang mati-matian untuk sesuatu yang fana, kini menjadi data paling menarik dalam arsip hidupnya. Ia mulai menghabiskan sorenya di rumah kaca, mengamati Laksmi bergumul dengan DNA tanaman, merajut benang kehidupan yang hampir putus. Terkadang, ia melihat Laksmi berbicara kepada tunas-tunas kecil. Sebuah gestur kelembutan yang bagi Wijaya terasa aneh. Sebuah kehangatan yang tak terlukiskan. Laksmi sering bertanya padanya tentang arsip kematian. Dan Wijaya menjawab dengan statistik. Rata-rata usia, penyebab paling umum, dan fluktuasi angka selama perang. Apakah kau tidak pernah menangis saat membaca catatan itu, Wijaya? Tanya Laksmi suatu senja, saat cahaya jingga menembus kaca dan mewarnai pipinya. Menangis adalah respons kimiawi terhadap kehilangan harapan, jawab Wijaya tanpa berkedip. Karena aku tidak pernah berharap, aku tidak pernah kehilangan. Laksmi menggeleng. Itu bukan hidup, Wijaya. Itu adalah ketiadaan. Sebuah kegagalan untuk merasakan gempa bumi yang terjadi di bawah kakimu. Wijaya membalas bahwa gempa bumi, seperti kematian, adalah fenomena geologis yang pasti terjadi. Ketakutan hanya membuang-buang energi yang bisa digunakan untuk mengarsip. Perdebatan filosofis mereka selalu berakhir tanpa kesimpulan. Namun setiap pertukaran kata sedikit demi sedikit mengikis dinding isolasi yang dibangun Wijaya. Laksmi mengajarkan Wijaya tentang keindahan fana, bahwa nilai tertinggi dari bunga terletak pada kepastiannya untuk layu, bukan pada kekekalannya. Kematian adalah apa yang memberi makna pada waktu yang kita miliki, Laksmi pernah berkata, sambil memegang daun kering yang rapuh. Wijaya mulai mencatat pengamatan ini di buku catatannya, bukan sebagai fakta, melainkan sebagai hipotesis emosional yang harus ia selidiki. Suatu malam, Laksmi panik. Laboratoriumnya, tempat ia menyimpan starter genetik Nymphia Coral, mengalami pemadaman listrik total. Generator cadangan gagal berfungsi, dan suhu di ruang kultur jaringan mulai turun drastis, mengancam untuk membunuh bibit yang sangat sensitif. Jika suhu mencapai titik kritis, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sial-sial, dan Nymphia Coral akan punah untuk kedua kalinya, kali ini selamanya. Laksmi berteriak frustrasi, sebuah suara yang penuh dengan keputusasaan, suara kehilangan harapan yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya, Wijaya melihat kekacauan yang nyata, bukan kekacauan statistik, melainkan kekacauan yang menghancurkan makna hidup seseorang. Ia melihat bahwa bagi Laksmi, kehilangan bibit itu sama dengan kematian, sebuah akhir yang ia takuti dengan seluruh jiwanya. Seketika, rutinitas matematis Wijaya runtuh. Data, arsip, dan angka-angka menjadi tidak berarti di hadapan ketakutan murni Laksmi. Tanpa berpikir, Wijaya meraih senter dan tas peralatan Laksmi, kemudian berlari menuju ruangan generator di luar rumah kaca. Generator itu terletak di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, dipenuhi bau minyak mentah dan kelembaban yang menusuk. Ada kabel yang putus dan percikan api kecil di dekat genangan air, sebuah kondisi yang berbahaya, bahkan mematikan bagi siapapun yang berani masuk. Ketakutan, sensasi naluriah untuk mundur, tidak muncul di benak Wijaya. Ia hanya melihat serangkaian masalah yang harus diselesaikan untuk mengembalikan keteraturan. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak bertindak
demi keteraturan data, tetapi demi keteraturan emosi Laksmi. Wijaya melompat ke dalam ruangan itu, kakinya mendarat di genangan air, merasakan sengatan listrik yang kecil, sebuah kejutan dingin yang tidak membuatnya panik. Ia berkongkok, dengan cepat mengidentifikasi kabel yang putus, dan dengan gerakan mekanis yang terlatih, ia menjepit kabel itu kembali ke terminal yang tepat. Saat melakukannya, ia harus menahan napas untuk menghindari asap tebal yang menyesakkan dan menghindari sentuhan dengan permukaan logam yang terekspos. Ini adalah momen bahaya yang paling nyata dalam hidupnya. Satu kesalahan bisa berarti akhir dari semua data dan arsipnya. Di tengah asap dan kegelapan, ia mendengar suara Laksmi berteriak dari atas, memohonnya untuk keluar. Suaranya penuh ketakutan untuk dirinya. Pada saat itu di antara hidup dan mati, yang berjarak sehelai benang, Wijaya merasakan sesuatu. Bukan ketakutan, melainkan pengakuan. Ia mengakui bahwa ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan Laksmi. Sesuatu yang layak dipertaruhkan. Meskipun nilainya tidak dapat diukur dalam angka. Jari-jari Wijaya yang biasanya dingin kini terasa membakar karena arus pendek. Tetapi ia menahan rasa sakit itu, menyelesaikan koneksi terakhir. Dengan suara menderu, generator menyala. Lampu di rumah kaca kembali menyala, membanjiri ruang bawah tanah dengan cahaya kuning yang redup. Wijaya keluar dari ruang bawah tanah. Jubahnya kotor oleh jelaga, wajahnya basah oleh keringat dan asap, tapi tatapannya tetap tenang, tanpa euforia. Laksmi berlari menghampirinya, memeluknya erat-erat, sebuah tindakan spontan yang benar-benar mematikan bagi rutinitas Wijaya. Ia merasakan detak jantung Laksmi yang cepat dan ritmis, sebuah irama kehidupan yang jauh berbeda dari denyut statis arsip kematian. Kau gila Wijaya, kau mempertaruhkan nyawamu untuk bunga-bunga ini. Laksmi menangis, mencengkeram erat jubahnya. Wijaya membiarkan pelukan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti berada di luar batasnya. Bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian dari data yang hidup. Probabilitas kerusakan termal lebih besar daripada risiko sengatan listrik jika tindakan cepat diambil. Jawabnya, masih menggunakan bahasa statistik. Laksmi melepaskan pelukan, menatapnya dengan tatapan yang kini bercampur antara rasa terima kasih dan rasa kasihan yang mendalam. Kau tidak takut mati, kata Laksmi, suaranya pelan. Tapi, apakah kau takut kehilanganku? Kehilangan apa yang aku takuti? Pertanyaan itu menembus ke dalam benteng logikanya. Wijaya tidak punya jawaban yang diarsip untuk pertanyaan semacam itu. Ia menyadari bahwa ia tidak takut mati, karena kematian adalah akhir dari dirinya, dan ia tidak memiliki nilai. Namun, ia menyadari, saat ia melompat ke genangan air tadi, ia takut kehilangan nilai yang ada pada Laksmi. Ia takut keindahan nimfia koral akan hilang selamanya. Ia takut gairah Laksmi, yang begitu kuat, akan padam. Ia tidak takut mati. Ia takut ketiadaan makna yang disebabkan oleh kematian orang lain. Kehampaan dalam dirinya tetap ada. Tapi kini ia melihat lubang itu melalui cahaya Laksmi yang terang. Wijaya menghabiskan malam itu di rumah kaca, menyaksikan suhu kembali normal, memastikan bahwa kehidupan fana nyemvia koral telah selamat. Esoknya, ia kembali ke kantor. Kotak-kotak arsip kematian terasa lebih berat dari sebelumnya, namun kini ia melihatnya dengan perspektif baru. Setiap tanggal kepulangan kini dibingkai oleh ribuan hari yang dijalani, ribuan mimpi dan ketakutan yang telah membentuk data itu. Wijaya masih belum punya mimpi. Ia masih tidak takut mati. Tapi ia sekarang punya tujuan, mengamati dan melindungi gairah Laksmi. Ia menjadi penjaga dari sesuatu yang tidak ia pahami, namun ia yakini memiliki nilai eksistensial tertinggi. Rutinitasnya tetap ada, namun setiap pagi ia bangun tidak lagi karena kewajiban, melainkan karena kemungkinan untuk melihat gairah hidup Laksmi hari itu. Ia tahu bahwa suatu hari, Laksmi akan layu, seperti semua data yang ia arsipkan. Dan ia akan mengarsipkannya juga. Tapi, kini ia mengerti bahwa sebelum layu, seperti yang dikata penyair, harus kulihat dulu keindahan terakhir, sebelum kuterima kepastian akhir. Ia tidak lagi terasing sepenuhnya. Ia menjadi satelit yang mengorbit di sekitar inti kehidupan yang penuh semangat. Wijaya adalah anomali abadi. Lelaki tanpa mimpi, tidak takut kematian, tetapi kini terikat pada kehidupan orang lain. Ia tidak mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Ia hanya mencari alasan agar Laksmi tidak pernah berhenti mencintai kehidupannya. Itu adalah bentuk cinta yang paling murni dan paling filosofis. Sebuah pengakuan bahwa nilai tertinggi terletak pada yang lain, bukan pada diri sendiri. Ia terus mengarsip data kematian,
Namun kini ia melakukannya dengan kesadaran penuh akan nilai waktu yang telah dihabiskan oleh setiap nama. Hidupnya tetap sunyi, tetapi kini kesunyian itu diisi oleh gema tawa Laksmi dan janji samar dari nyempia koral yang baru mekar. Inilah akhir dari kisah Wijaya. Jika perjalanan filosofis ini berhasil menggugah sisi terdalam dirimu, jangan lupa dukung channel Narasi Sastra dengan like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh makna lainnya.